Terus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman juga bisa request altcoinnya itu mau saya upload apa. Mungkin besok akan saya upload untuk voting ataupun komen terbanyak altcoin request kalian. Ya mungkin besok setelah upload video Bitcoin atau update Bitcoin besok. Ya di hari Rabu ya besok. Oke. Jadi kemarin juga seperti biasa update Bitcoin sudah saya update, kemudian ada CHZ juga teman dengan beberapa area krusialnya. Mungkin seperti yang teman-teman tahu juga nanti tanggal 13 ini akan adanya rilis data CPI yang mana itu benar-benar bisa ngasih efek banget lah ke market. Ya di lain juga hal rilis data CPI juga akan berpengaruh untuk The Fed menaikkan suku bunga antara 0,5 atau 0,75. Teman-teman ya, tinggal antara dua itulah aja lah yang istilahnya kandidat terkuatnya. Jadi kalau misalkan CPI-nya nanti malah di bawah ekspektasi, let's say di bawah 8,1%, ya kan? Nah, itu market bisa merespon sangat positif menurut saya pribadi. Ya, jadi palingan kalau misalkan sesuai video-video saya yang lalu ya, ini di XY secara hourly time frame khususnya 4 jam, ini perlahan dia akan nanjak. Ya, ngetes sampai ke box merahnya di mana itu menjadi highest terakhirnya dia. Kenapa? Karena memang pertimbangan saya pribadi itu melihat data yang terakhir itu kan positif untuk dolar. Jadi ditambah lagi menjelang rilis data CPI, ya kan? Ini masih dalam bisa dibilang kondisi positif lah untuk dolar indeks atau di XY. Ya karena rilis data yang non-temporal dan lain sebagainya. Sampai nanti rilis data CPI. Nanti baru jawabannya di situ. Apakah dari area sini dia mampu breakout atau malah dia terbreakdown dan confirm untuk double top. Jadi memang penentunya nanti tanggal 13 itu rilis data CPI itu. Makanya so far saya masih cukup meyakini untuk dia perlahan naik ya. Dan ya sekarang ini tadi dia sampai 113,4 ya. Targetnya di box merah ini dulu ya untuk di XY. Jadi ya untuk market khususnya Bitcoin so far mungkin akan kembali terpressure ya. Ataupun ya ranging sideways di kisaran area situ aja untuk short term sampai mid term menjelang tanggal 13 nanti ya. Nah, kemudian untuk secara USDT dominance ya ini masih pembahasan saya yang sama. Ya, so far dia udah break bahkan di box merahnya ya. Ini secara time frame hourly di sekitar 7,65 7,7%. Ini dia udah sempat nge-spike dan sekarang ini posisinya ya lagi koreksi ataupun retest. Jadi untuk short termnya masih ada kemungkinan seperti ini teman-teman. Untuk short termnya masih adanya kemungkinan dia retest dulu teman-teman di area box merah ini setelah dia mampu break gitu kan biasa gitu. Ya, kita bisa lihat di sini adanya reaksi, kemudian dia retest sebelum dia maybe melanjutkan penguatannya ke box kuning plus juga trendline resisten merah ini. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman sekalian. Ya untuk USD dominance jadi secara short termnya karena memang secara time frame 4 jam dia juga extremely overbought. Jadi ya ada chance lah untuk dia koreksi dulu. Nah, maybe untuk Bitcoinnya akan sedikit naik lah ya, kesempatan naiknya ada ya karena misalkan kita lihat juga untuk USD dominance ada kesempatan untuk dia retest which is dia koreksi dan biasanya Bitcoin itu dikasih sedikit napas ya sebelum dia maybe melanjutkan penguatannya kembali ngetes ke next target strong resistance-nya. Jadi palingan seperti itu gambarannya teman untuk si USDT dominance secara hourly time frame. Nah, ini untuk secara Bitcoin daily time frame kita bisa lihat ya akhirnya di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 candle setelah 2 bullish candle yang powerful ini nutup. Jadi perbandingannya 2 ya melawan 7, teman-teman. Tentunya ini bisa dibilang juga secara korektif kalau misalkan kita bandingkan penguatan yang terjadi pada 3 dan 4 Oktober secara daily time frame. Karena memang kita bisa lihat ya ini berangsur turun. Mungkin orang-orang udah mau waspadai, wah ini udah mau rilis data CPI lagi. Ya udah jual barang dulu deh. Takutnya nanti makin drop, nanti bisa beli bawah lagi kan biasanya seperti kurang lebih pemikirannya. Cicil jual dulu deh. Cicil jual. Yang mana juga kemarin itu sempat nge-spike dan sudah testing di strong resistance-nya MA55 dan box warna biru ini ya. Dan juga area krusial itu sebelumnya menjadi area resistance yang cukup kuat atau powerful untuk pergerakan Bitcoin sebelumnya. Jadi ya nggak ada salahnya untuk melakukan cicil jual ketika memang dia nge-spike ke kisaran sini. Kecuali ya kemarin itu dia mampu bahkan break ya impulsif banget kemudian retest. Nah, ini mungkin waktu retest bisa dimanfaatkan untuk dipertimbangkan re-entry atau beli kembali. Cuman ketika memang dia sampai sini aja udah struggling ya udah nggak apa-apa untuk melakukan cicil jual dan sekarang terkoreksi dan seperti pembahasan saya pun akhirnya dia balik kandang testing di area box warna
putih ini di sekitar 18.500 sampai 19.000 dolar. Ini tail candlenya secara daily tadi itu sempat sampai 18.900 sekian dan sekarang ini lagi mantul dikit di 19.100-an. Jadi let's say untuk jangka pendeknya ya, untuk si Bitcoin ya masih aja ada kemungkinan ataupun chance lah ya untuk dia maybe mantul dikit, at least range-nya di kisaran 19.000 sampai 19.500-an ya. Ranging di kisaran sini sebelum maybe mungkin aja buat lanjut turun. Teman-teman, baru nanti kita bisa lihat data CPI-nya seperti apa. Kalau misalkan positif ya bisa aja nanti malah market rebound lagi. Ya, tapi kalau misalkan datanya negatif, nggak baik lah, bisa dibilang nggak baik untuk market ya udah mungkin aja bisa terpressure lebih deep lagi. Jadi memang itu pas banget ya dengan area support krusialnya si Bitcoin dan juga rilis data CPI yang benar-benar krusial itu teman-teman. Jadi di crucial support dan crucial moment juga teman-teman ya untuk si pergerakan Bitcoin lah, kurang lebih seperti itu secara daily time frame ya. Jadi tentunya kita perlu pantau banget gitu ya untuk pergerakan beberapa hari ke depan ini, at least sampai rilis data CPI nanti tanggal 13. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Jadi sedikit saya mungkin bahas ya. Mungkin teman-teman bingung ini kenapa ya saya demen banget gitu ya, saya zoningin gini pakai box gini ya, area support resistance sebelumnya, karena memang kalau dari saya pribadi ya dengan cara seperti itu ini memudahkan saya untuk menzoningkan gitu ya, menzoningkan ketika memang mau scalping atau bahkan ya semi swing trade lah, atau swing trade bisa dibilang gitu ya. Ini bisa mempermudah saya pribadi gitu ya. Jadi biasanya metode saya menggunakan area-area seperti ini. Misalkan melihat ini penguatan terakhirnya di kisaran berapa, saya tandain dulu nih. Ya, jadi at least di sini adanya tekan buyer nih, teman-teman. Ini pada pergerakan-pergerakan seperti 28 September, 29 dan juga 3 Oktober. Jadi kalau misalkan harganya seperti kemarin kena reject lagi ya, kemudian bahkan drop lagi dan kita bisa lihat dari penguatan sebelumnya ketimbang area box warna hijau ini bisa menjadi salah satu area yang bisa dibilang lebih kuat ya ketimbang area di atasnya. Tentunya karena track record ataupun pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Nah, ini kan bisa memudahkan untuk maybe buat kita scalping ataupun saya pribadi scalping, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Mungkin ada yang nanyain kenapa demen banget dikasih box gitu. Jadi ya istilahnya memudahkan saya pribadi lah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat sebelumnya ini ya, ketika dia ini double top ya kena reject dari strong resistance-nya di box hijau ya sekitar 20.400 sampai 20.600-an dolar, and then dia koreksi turun lagi, drop signifikan dari kisaran 20.000 dolar ini teman-teman ya di box ungu. Nah, ini sempat struggling di antara box hijau dan box merah ini. And then dia nggak mampu naik lagi, kepentok dengan EMA 3455 dan juga area resistance sebelumnya. Kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area support and then di flip menjadi resistant gitu kan. Nah, dia drop lagi, berangsur turun nih teman-teman. Jadi at least kalau misalkan melihat dari si USD dominance yang masih ada chance untuk dia koreksi, at least untuk short termnya kita akan ataupun berpeluang lah untuk melihat si Bitcoin at least naik dulu nih. Ya, di sini di box warna hijau di situ ada EMA 3455 plus juga area support sebelumnya yang menjadi resistant. Nah, kemudian kalau misalkan ditambahkan juga dengan Fibo ya dari swing high terakhirnya dia aja di sini ke swing di sini swing low terakhirnya dia. Yap. Ya, ini precisely kita bisa lihat retracement 0,5 atau sekitaran 19.200-an sekian dolar di sini menjadi area krusial karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area support ya, resisten juga sempat, terus support juga, and then ini juga support, and then di flip menjadi resisten. Jadi masih adanya chance untuk si Bitcoin at least naik dulu nih teman-teman. Baru nanti kita bisa lihat reaksinya seperti apa ketika naik. Apakah reaksinya seperti ini, kena reject terus berangsur turun drop lagi, atau malah dari area sini dia mampu flip, retest untuk lanjut naik lagi. Jadi memang kalau yang nanyain chance dia naik ke kisaran berapa sudah saya sampaikan, ini menjadi area concern kita untuk short termnya. Teman-teman, apakah dari area sini dia mampu di break atau malah dia lanjut turun lagi untuk ngetes ke next area support di box orange sekitaran 18.950 sampai 19.000 dolar. Ya, jadi palingan itu dulu yang diperhatikan secara short term atau time frame kecil, time frame 1 jamnya. Masih ada kemungkinan atau chance untuk melihat Bitcoin sedikit rebound dan sebelum nanti maybe dia kena pressure lagi karena mengingat orang-orang akan cenderung lebih wait and see lah ya. Menunggu rilis data CPI nanti tanggal 13. Jadi bisa dipertimbangkan untuk beberapa area krusial yang tadi sudah saya sampaikan ya untuk teman-teman sekalian. Dan di box merah ini sekali lagi saya infokan itu di range kisaran ya 19.500-an dolar lah.
ya. Jadi melihat untuk pertimbangan beberapa USDT, Dominance, DXY dan juga Bitcoin time frame kecil dan juga daily, semoga kalian bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.